Shalom jemaat sekalian, kita bersuka cita dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bertemu kembali melalui layar. Walaupun kita belum bertemu secara langsung di gereja, tapi biarlah sukacita ada bagi Anda dan ada bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan yang senantiasa boleh kita muliakan. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan kita, bersama-sama dengan seluruh keluarga besar GII Hokim Tong Dago. Mari kita naikkan pujian kita, sembah kita bagi Tuhan kita. Mazmur pasalnya yang ke-100, ayatnya yang kedua, menuliskan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari jemaat sekalian, kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai, dengan sukacita dari dalam hati kita. Mari kita naikkan syukur kita, karena kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang menciptakan alam semesta. Dialah pelukis cakrawala, dialah merangkai jagat raya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, Kami rindukan kuasa kekuatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ringis sorga, dialah pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan setiap diri kita. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, Kami rindukan kuasa kekuatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di sorga, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di sorga. mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Kau adalah Allah yang besar. Kami bersyukur, kami bersukacita, kami berterima kasih kalau hari ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Datanglah, bertahtalah atas setiap diri kami tanpa terkecuali. Mungkin ada di antara kami yang sepanjang masa pandemi ini mengalami satu kebekuan hati, kebekuan iman. Karena diri kami Tuhan merasa begitu banyak dibatasi.
Tapi yang kami yakin dan kami percaya bahwa kami punya Allah yang tidak terbatas. Hadirlah bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami berikan sembah puji kami. Kau Allah pelukis cakrawala, perangkai jagat raya. Biarlah kami boleh menyatukan hati kami dan kami boleh bersyukur kepadamu. Layakkan kami Tuhan, pakai setiap diri kami, dan biarlah kami mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kami rindu kami tetap melayani Engkau. Kami rindu kami mengalami pertumbuhan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap diri kami dan kami datang untuk menyembah. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Raja kami, Juru selamat kami satu-satunya. Kami naikkan doa kami dalam ucapan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, kita ada di tempat ini bersama-sama untuk kita menyembah akan Tuhan kita. Buka suaramu, naikkan sembah, muliakan Tuhan. Step down into darkness, opened my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am, God. To worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether worthy, altogether wonderful.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh menyenangkan dan sungguh bersyukur bahwa hari ini saya boleh berdiri di sini di sebuah tempat yang disediakan Allah bagi kita di Dago, sebuah tempat yang diberikan dengan satu kemurahan hati dari rekan-rekan sekalian yang telah bekerja begitu keras untuk mendukung hadirnya ruang Providence ini. Saudara, tadi saudara pasti sudah melihat, menikmati bagaimana sebuah pujian demi pujian dilantunkan di tengah-tengah ruangan ini. Dan saudara boleh bersyukur bahwa kita setelah sekian bulan hidup di dalam pandemi dan setelah sekian waktu di dalam doa Dago, kita hanya boleh melakukan screenshot, share screen dari YouTube. Tetapi hari ini kita boleh melihat bagaimana wajah-wajah yang begitu kita kenal dalam ibadah kita sehari-hari sebelumnya menyambut kita, memuji Tuhan, membawa hati kita kepada Allah. Apakah saudara juga bersyukur untuk hal itu? Karena itu saudara jangan lupa untuk mengajak teman-teman dan saudara sendiri hadir di hari Rabu untuk bersama-sama kita menikmati ibadah dan persekutuan di sini. Baiklah saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah bagian dari bulan Oktober yang kita tahu menjadi sebuah bulan keluarga bagi GI Hock Im Tong, tetapi sekaligus juga di seluruh dunia ini diingat sebagai bulan reformasi. Dan karena itulah maka selama bulan Oktober ini di hari-hari Rabu kita akan mengambil tema-tema terkait dengan kedua hal ini. Dan secara keseluruhan akan kita beri tema reformasi keluarga dan keluarga reformasi. Dan pada hari ini saya ingin membagikan kepada kita sekalian satu perenungan tentang bagaimana reformasi gereja yang dilakukan sekian abad yang lalu ternyata telah membuka jalan kehidupan bagi sebuah kehidupan keluarga Kristen sebagaimana yang kita kenal pada umumnya saat ini. Dan kita akan melihat terlebih dahulu dari beberapa ayat berikut ini, yaitu dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat lain masih dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu diceritakan tentang bagaimana Tuhan menidurkan Adam, lalu kemudian membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam. Ya. Dan setelah selesai, kemudian di ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, inilah beberapa ayat untuk kita malam hari ini, dan mari kita sejenak berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan waktu bagi kami untuk merenungkan tentang keluarga di bulan yang spesial ini. Mohon Roh Kudus menyertai kami semua, khususnya juga hamba-Mu yang terbatas. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Apakah hubungan antara reformasi gereja di abad yang ke-16 dengan keluarga Kristen sekarang di abad yang ke-21, 5 abad kemudian? Apakah yang telah diubah oleh reformasi gereja? Sesuatu yang rasanya sangat antik dan dulu dan jadul banget bagi kebanyakan dari kita, bukan? Saudara, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan yang akan lebih berkenaan dengan keluarga. Pertama, reformasi mengingatkan atau membalikkan kembali seluruh pengajaran gereja kepada orang Kristen, membawa mereka pada pemahaman yang benar, yaitu bahwa manusia tidak bisa diterima oleh Allah dengan kekuatan sendiri. Semuanya adalah anugerah. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyenangkan Allah hanya dengan kekuatan sendiri. Dan upaya-upaya yang dilakukan dengan hidup lebih saleh, dengan lebih banyak ke gereja, dengan menjadi bagian dari gereja, orang-orang yang ada di struktur gerejawi, semua tidak bisa membawa seseorang untuk diterima oleh Allah. Jadi semata-mata adalah anugerah. Bahkan hidup setelah menjadi Kristen pun sesungguhnya itu adalah anugerah. Sebab tanpa Roh Kudus yang boleh memberi kekuatan kepada kita, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah dasar dari segala sesuatu, tetapi sedikit implikasinya adalah hal yang kedua. Dan karena manusia tidak bisa melakukan sesuatu untuk diterima oleh Allah dan semuanya adalah anugerah, maka semua hal yang dikerjakan oleh manusia pada dasarnya adalah baik. Ya, tentu saja ini kalau tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Pada dasarnya adalah baik, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Sepanjang ini dikatakan dilakukan dalam iman kepada Tuhan. Sepanjang kita mengerjakan sesuatu itu dengan mengingat bahwa ini saya kerjakan sebab Tuhan mengizinkan saya di sini dan saya akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan saya akan berikan hasilnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka pekerjaan apapun itu menjadi sesuatu yang sangat disukai Allah. Pekerjaan sebagai seorang hamba Tuhan ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh disukai Allah. Pekerjaan sebagai seorang pedagang ketika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan jujur disukai Allah. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang mencuci baju, yang mengepel lantai, yang mengurusi anak, mengganti popok. Sepanjang itu dikerjakan dengan iman kepada Allah dan sungguh-sungguh, itu pun disukai Allah. Mana yang lebih tinggi dari pekerjaan-pekerjaan itu? Sebagian orang mengatakan yang lebih mulia adalah menjadi hamba Tuhan. Saudara, reformasi menolak hal tersebut. Ketiganya sama. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Sebagian dipanggil untuk menjadi ini, sebagian menjadi itu, sebagian menjadi anu, tetapi ketika semuanya itu dikerjakan tanpa melawan firman Tuhan dan dengan iman kepada Tuhan, levelnya sama. Jadi saudara, ini mengubah begitu banyak hal di dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan keluarga. Apa dampaknya bagi kehidupan keluarga? Nah, sekarang kita masuk kepada yang lebih keluarga. Saya urut lagi dari pertama. Yang pertama adalah pernikahan adalah sesuatu yang sangat dihargai, dihormati, sangat disukai oleh Tuhan. Tetapi bukanlah menjadi sebuah sakramen yang diatur oleh gereja dalam segala tata caranya. Seperti yang dilakukan sebelum reformasi. Kalau saudara mengingat sakramen Protestan ada dua, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Dan keduanya itu adalah diatur menurut tata aturan firman Tuhan. Jelas-jelasan gereja berperan sangat besar di dalam kedua sakramen ini. Dan basically pihak luar gereja termasuk negara tidak mencampuri urusan-urusan yang seperti ini. Adalah sesuatu yang sangat menjadi identity dari kehidupan komunitas Kristen. Tetapi saudara, reformasi tidak melihat pernikahan seperti itu. Reformasi melihat pernikahan sebagai suatu perjanjian di hadapan Tuhan yang sedemikian berharga,
tetapi yang dalam hidup sehari-hari tidak diatur secara langsung oleh gereja, tetapi diatur oleh dalam konteks sosial, negara, kehidupan masyarakat, dan tentu saja firman Tuhan ya dalam prinsip-prinsipnya semua juga seperti itu. Ya. Nah, saudara, jadi pernikahan ini dikembalikan kepada yang seharusnya, yaitu dikembalikan kepada hakikat natur daripada manusia itu sendiri. Nah, saudara, ini adalah hal yang penting. Sebab ini berkaitan dengan hal yang kedua. Pernikahan sebelumnya dianggap sebagai sakramen, diatur sedemikian rupa, sangat-sangat atur oleh gereja dan dianggap sedemikian menggambarkan sesuatu yang sakral. Tetapi pada waktu bersamaan pada saat itu, hidup selibat juga dia anggap sangat tinggi, bahkan lebih tinggi nilainya. Nah, ini kan sesuatu yang seperti ada dua hal yang saling berbelokkan, bertabrakan. Hidup sendiri melayani Tuhan lebih tinggi daripada menikah. Menikah sangat tinggi, tetapi kalah tinggi dibandingkan dengan itu. Mengapa sampai ada pemikiran seperti ini? Karena ada konsep yang tadi, yaitu bahwa ketika seseorang melayani Tuhan, maka dia lebih mulia daripada dia melayani Tuhan dengan cara lain. Melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan dengan berdoa bersama, dengan berdoa dan terus-menerus melakukan retret pribadi, jauh lebih hebat, jauh lebih mulia dibandingkan dengan mencuci baju dan mencuci piring. Saudara sekalian, ini sebelumnya juga menjadi satu gambaran bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya paling baik. Karena itulah mengapa ketika reformasi itu terjadi, maka ada banyak biarawan dan biarawati yang menerima pengajaran reformasi, kemudian meninggalkan hidupnya sebagai biarawan dan biarawati, lalu kemudian menikah. Sebab mereka melihat bahwa pernikahan adalah sesuatu yang dari sononya, wajar, dari Tuhan. Sangat baik, sangat baik. Nah, kemudian pada masa itu, karena konsep yang semacam itu, maka pernikahan itu lebih banyak dilihat sebagai sebuah prokreasi, yaitu untuk beranak cucu, seperti yang tadi kita baca di Kejadian 1 ayat 26-28. Tetapi reformasi melihat bahwa pernikahan walaupun mengandung unsur beranak cucu, tetapi bukan hanya itu. Tapi harus ada dalam keseimbangan, yaitu menjadi penolong yang sepadan atau disebut sebagai companionship. Jadi prokreasi dan companionship adalah dua hal yang sejajar. Dua hal yang harus ada bersama-sama dalam pernikahan. Seseorang menikah bukan hanya menjadi orang-orang yang melakukan satu tugas sebagai robot, tetapi untuk menikmati pernikahan itu. Dengan demikian, seks tidaklah buruk dalam pandangan reformasi. Hubungan seksual antara suami istri adalah sesuatu yang indah. Keinginan seksual adalah sesuatu yang wajar, sebab itu diberikan oleh Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Itu dapat dieksplorasi dengan bebas, menyenangkan, bersama-sama, dan boleh memuliakan Allah, tentu dalam ikatan pernikahan. Nah, sekarang itu dieksplorasi bukan dalam ikatan pernikahan kebablasan ya saudara ya, tetapi konsep reformasi itu membawa relasi seksualitas suami istri kembali kepada hal yang benar, bahwa itu bukan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang indah dan sesuatu yang natural. Kemudian suami istri, sekali lagi tadi saya sudah sebutkan, memiliki sebuah relasi yang indah, bukan hanya mesin untuk tugas menghasilkan anak dan kemudian tugas untuk mencari uang bagi suami dan tugas untuk merawat anak bagi istri, tetapi juga di dalamnya ada tawa bersama. Ada humor di dalam pernikahan, ada bermain bersama, ada teriakan-teriakan bercanda bersama. Jadi pernikahan membawa companionship di dalam pandangan reformasi. Kemudian berikutnya, ini juga membawa bahwa peran suami dan istri dalam urusan rumah tangga sangat dihargai. Jadi tidak ada pekerjaan yang lebih rendah dari pekerjaan yang lain. Dan keduanya, ayah dan ibu, dan nantinya anak-anak juga didorong untuk membangun a godly
family. Sebuah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Ayah dituntut bukan hanya untuk mencari pekerjaan di luar, tapi dia diminta untuk memperhatikan istri, mengasihi istri, mengarahkan istri dan anak dalam hal iman, dan sama-sama berbantuan juga di rumah. Mencuci piring, mencuci lantai, dan segala sesuatu pekerjaan rumah. Bukan hanya tugas istri, tetapi itu juga menjadi bagian tugas ayah, dan itu sangat mulia. Sama dengan ketika dia mencari uang di luar. Dan ini mengangkat derajat wanita, ibu rumah tangga, menjadi suatu profesi atau panggilan yang sangat terhormat di dalam teologi reformasi seperti ini. Ayah menjadi imam yang memimpin keluarga, bertumbuh dalam iman, dan bersama-sama dengan istri, mengasihi dan membentuk anak-anak. Dan dengan demikian anak-anak juga menjadi sangat penting untuk dibina, bukan dibinasakan, untuk dibina dalam iman dan dalam segala hal yang baik. Jadi anak bukan hanya dianggap sebagai satu sumber pencaharian ekonomi atau untuk nanti merawat orang tua. Tetapi anak ditumbuhkan untuk menjadi seorang manusia, seorang pribadi yang nantinya boleh menghasilkan, membentuk keluarga-keluarga yang kembali boleh memuliakan Tuhan. Raising godly children adalah salah satu sumbangan reformasi yang sangat besar. Jadi meskipun tentu tidak langsung bertahap, tetapi the seeds, benih-benih dari pemikiran reformasi dan kaitan dengan keluarga itu sedemikian radikal pada waktu itu. Kalau apa yang saya gambarkan tentang keluarga tadi, seperti yang saudara bayangkan, apa yang terjadi di tengah keluarga saudara atau di luar, itu adalah efek daripada reformasi. Dengan satu gambaran bahwa kita itu sama di hadapan Allah, sama-sama orang yang mendapat anugerah dan hidup dalam anugerah. Dan tidak ada satu pekerjaan yang lebih mulia daripada pekerjaan yang lain kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara, ternyata pemikiran reformasi ini bukan cuma di teori, tetapi para reformator juga menghidupinya. Pernikahan Martin Luther, pernikahan John Calvin, para reformator yang sangat besar itu membawa contoh kepada dunia tentang bagaimana seorang percaya boleh hidup dalam segala pergumulan keluarga mereka, dan sungguh itu adalah praktikal yang diterapkan dari doktrinal. Saudara, itu yang akan kita lihat di minggu depan dan minggu depannya lagi tentang bagaimana para reformator menghidupi pernikahan sesuai dengan teologi mereka. Saudara, jangan pernah lupakan warisan reformasi. Jangan pernah kita berhenti dan seolah-olah masa lalu tidak ada dan kita hanya hidup mulai dari sekarang sampai ke depannya. Masa lalu berpengaruh, dan apa yang digambarkan di dalam gerakan reformasi, nilai-nilai dan semangat-semangat itu harus terus dibawa nanti dalam hidup kita di dalam zaman milenial ini. Dan itu yang akan kita sampaikan nanti bersama di hari Rabu terakhir bulan Oktober, ketika kita bersama-sama sebagai keluarga GI Dago boleh berkumpul bersama dan melihat bagaimana hal ini bisa dilakukan. Demikianlah saudara, jadi selamat memasuki bulan keluarga, mengingat kembali tentang keluarga yang dianugerahkan Tuhan, membangun keluarga sebaik-baiknya, dan selamat memasuki bulan reformasi untuk mengingat kembali betapa luar biasanya anugerah Allah bagi kita, orang berdosa. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau memberi kepada kami satu bagian kehidupan dari sejarah yang sudah diubahkan. Kami hidup di era pasca reformasi, di mana kami boleh melihat nilai-nilai Alkitab yang dikembalikan kepada tempat yang seharusnya membawa kami boleh menikmati kehidupan secara utuh. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua di bulan Oktober ini boleh bersama-sama membangun dan dibangunkan kembali untuk sebuah kehidupan keluarga yang lebih baik. Kami sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak, dan juga orang tua yang lebih luas lagi, kakek, nenek, cucu. Kami sungguh merindukan jamahan Tuhan, kami sungguh merindukan pertolongan Roh Kudus supaya keluarga kami dibangunkan dan supaya gereja boleh menjadi lebih kuat oleh karena ada Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami satu persatu. Berkatilah semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, kita bersyukur atas firman yang boleh memberkati kita. Khususnya di dalam bulan keluarga ini, biarlah ini sungguh boleh menjadi satu berkat bagi setiap diri kita, bagi keluarga kita, bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan negara kita. Walau kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan ada bagi setiap diri kita. Bersama katakan, ku sadar tak semua Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari malam hari ini kita naikkan doa kita. Biarlah bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Walau kita tidak dapat melihat, walau tidak semua keinginan kita bisa kita miliki, tapi percayalah kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu hari ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu secara pribadi. Datanglah secara pribadi pada Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih. Hari ini mari kita juga berdoa bagi gereja Tuhan. Kalau hari ini kembali pelayanan lokasi GI Dago boleh dimulai, kita yakin bahwa semua adalah karena kebaikan Tuhan. Mari kita doakan supaya seluruh pelayanan, khususnya yang ada di lokasi Dago, boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Setiap jemaat Tuhan boleh kembali melayani dengan roh yang menyala-nyala. Boleh kembali melayani Tuhan. Boleh kembali membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita doakan untuk pergerakan media ministry. Mari kita doakan untuk ibadah doa hari Rabu yang kita mulai untuk bersama-sama di dalam lokasi ini. Mari kita doakan juga gembala kita, penginjil Ciajikian. Mari kita doakan setiap hamba Tuhan, setiap majelis, aktivis, jemaat dimanapun berada. Mari kita naikkan doa kita, kita buka suara kita. Dan kita berdoa bagi gereja Tuhan. Biarlah sungguh melalui GI Dago Tuhan boleh dimuliakan. Mari
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan berkatilah kami keluarga besar GI Dago ingin memulai kembali Tuhan. Walaupun masih dalam proses pembelajaran, kami ingin tetap melayani Tuhan. Kami ingin tetap dalam iman percaya kami. Kami terus menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan. Berkati seluruh jajaran keluarga besar GI Dago. Kami rindu dipakai menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Kami tetap rindu gerejamu ini Tuhan boleh dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati setiap proses, berkati setiap hal yang boleh kami persembahkan untuk hormat mulia Tuhan. Kau yang sempurnakan dalam segala keterbatasan kami. Kami tahu Tuhan bahwa mungkin hari depan ini kami masih belum bisa beribadah bersama-sama. Apakah tahun depan, apakah bulan depan. Tapi kami tetap ingin melayani Tuhan, beribadah bagi Tuhan. Kami tetap ingin iman percaya kami tumbuh di dalam Tuhan. Kami tetap memegang firman Tuhan. Kami tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Ingatkan kami Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Satu hal yang tidak mudah, banyak perekonomian yang terhenti, banyak hal-hal di pemerintahan yang menjadi pergumulan, kesulitan, masalah. Bangsa dan negara kita sungguh membutuhkan tangan Tuhan. Bangsa dan negara kita membutuhkan juga kita sebagai saksi, sebagai alat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa, kita bawa supaya bangsa dan negara ini boleh sungguh mengalami lawatan Tuhan. Boleh sungguh mengalami akan belas kasihan Tuhan. Boleh sungguh mengalami akan kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga apapun yang dihadapi, bangsa dan negara Indonesia berani berdiri teguh dan menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Berdoalah bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Doakan kota Bandung, doakan bangsa Indonesia dalam masa-masa pandemi seperti ini. Supaya sungguh perekonomian, keamanan, ketertiban, semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita buka suara kita, mari kita berdoa. Dan mari kita juga berdoa bagi keluarga kita semuanya, keluarga rekan-rekan kita, keluarga-keluarga yang ada di GII Dago juga. Supaya setiap keluarga khususnya bulan ini boleh kembali mengalami akan kasih Tuhan, mengalami pengampunan di dalam Tuhan,
mengalami lawatan Tuhan dan mengalami berkat di dalam rumah tangga mereka. Mari kita sebutkan anggota-anggota keluarga kita. Mari kita sebutkan nama-nama yang kita tahu mereka ada di dalam pergumulan. Supaya khususnya di bulan ini Tuhan boleh mendatangkan mujizat bagi mereka. Mari buka suara, doakan keluargamu, doakan keluarga-keluarga yang lain. Berdoalah. Bapak, kami tahu ada banyak sekali keluarga yang mengalami kesulitan. Ada banyak sekali keluarga yang mengalami pergumulan. Ada banyak sekali mungkin yang mengalami perekonomian yang tidak baik, relasi yang tidak baik. Bahkan mungkin saat ini Tuhan, kami yang bersama-sama datang kepada Tuhan hari ini. Mungkin kami ada di dalam segala kesulitan dan pergumulan itu. Tapi kami rindu Tuhan, hadirlah atas keluarga-keluarga ini Tuhan. Lawatlah dan jamahlah. Hadirkan kasih-Mu, hadirkan pengampunan-Mu. Hadirkan belas kasihan-Mu. Dan hadirkan berkat-Mu. Biarlah setiap kami umat-Mu boleh sekali lagi mengalami bagaimana kami boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bawa doa kami hanya kepadamu, Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami, Allah kami, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami bawa doa kami ini dengan ucapan syukur kami. Walau kami tidak bisa melihat Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah atas setiap diri kami. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntut langkahku, Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Baik, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
kita sudah diberkati melalui pujian, melalui renungan firman, melalui persekutuan kita, maka kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini dan kita memohon berkat Tuhan untuk semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk semua persekutuan malam hari ini. Kami boleh menikmati bagaimana kebaikan Tuhan atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Sungguh luar biasa. Kami mau maju Tuhan, kami mau bangkit Tuhan untuk keluarga kami, untuk diri kami, untuk gereja GII dan gereja Indonesia secara umum, untuk bangsa dan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu berkatilah kami ya Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, dari tempat yang maha tinggi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kekuatan dari Rohul Kudus menyertai kami sekalian yang percaya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.